Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin sahabat Kabisa dan muslim-muslimat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Dan itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, termasuk kita semua yang masih menjunjung tinggi dinul Islam sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, keselamatan manusia di dunia sampai di akhirat hanya dalam dinul Islam saja. Sejauh mana kita memiliki hakikat iman dan amal soleh, sejauh mana kita mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah atau menghidupkan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 71, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, apabila manusia meninggalkan Islam dan bahkan meninggalkan ajaran-ajaran atau amalan-amalannya, maka rinnakulullah, kesengsaraan, penyesalan, dan azab yang Allah akan berikan di alam kubur, mahsyar, sirat, dan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, maka kita harus paham dengan dinul Islam. Bagaimana din ini dikerjakan oleh diri kita, keluarga kita, sahabat Kabisa, juga manusia di seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Agar kita dimudahkan untuk dapat memahami dinul Islam dan mengamalkan agamanya, maka kita yang pertama-tama kita perlu usaha atas kalimah, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, kita meyakini bahwa tidak ada yang wajib kita sembah, tidak ada yang wajib kita agungkan, tidak ada yang senantiasa kita patuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, Allah yang menciptakan langit, bumi, serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang mengurus kehidupan di dunia ini. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Semua makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Makhluk tidak memberikan
makhluk bisa memberikan manfaat dan makhluk bisa memberikan madarat, butuh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu terjadi ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak terjadi pun ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah, maksud daripada kalimah la ilaha illallah ini adalah ulama katakan meniadakan keyakinan-keyakinan dunia, keyakinan-keyakinan benda dalam hati kita dan memasukkan satu-satunya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, apabila keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertanam dalam hati kita, maka kita akan mudah menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mudah untuk menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mukmin mendengar suara azan Allahu Akbar sampai 4 kali, maka orang mukmin ini hatinya akan bergetar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman apabila dipanggil kalimat Allah, maka dia hatinya akan bergetar. Selain bergetar, dia akan mengakui, akan meyakini bahwa Allah itu maha besar. Lebih besar dari apa yang ada dirinya, lebih besar daripada pekerjaan, hobi, pertaniannya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Dan ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka orang beriman itu akan menyambutnya dengan melangkahkan kaki, akan melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah dan untuk mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila sebuah botol atau sebuah cangkir ini berisi air susu itu tumpah, maka otomatis yang akan keluar adalah air susu. Begitulah keadaan hati kita. Apabila di dalam hati kita ada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mudah mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut menjemput kita. Tapi sebaliknya hadirin wakulullah, apabila hati kita penuh dengan kecintaan dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sulit mengatakan la ilaha illallah, dan dia akan mengatakan terpengaruh dari apa yang ada dalam isi hatinya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalimatnya ketika sakaratul maut dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang Rasul yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk membawa risalah dan petunjuk bagaimana manusia kembali taat pada Allah, manusia kembali beribadah kepada Allah, dan manusia kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.
diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga manusia tahu siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya, bagaimana menjalani kehidupan di dunia, dan bagaimana dia menghidupi dalam keseluruhan kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak lain dan tidak bukan bahwa Rasulullah ini sebagai suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah telah ada sifat tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, itu bagi orang-orang yang ingin ada pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Wa zakarallahu katsiran, dan dia selalu menyebutkan, selalu memuji-muji Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu juga maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh bagi kehidupan seluruh umat manusia. Dan kalau kita yakini segala apa yang diucapkan, segala apa yang diamalkan, ini akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sunnah-sunnahnya ada pertolongan, keampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai bukti cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mencintainya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai aku, maka ikutlah aku Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mencintainya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjanjikan akan mencintainya dan akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ahabba sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh ia mencintai aku. Wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Hadirin rahimakumullah, itulah sekilas iman yang bisa saya kemukakan, dan mudah-mudahan saya sebagai pembicara siap untuk mengamalkan apa yang saya katakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup cara baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.